Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Kami dari kelompok 4. Hari ini bakal bahas satu topik yang mungkin kelihatannya sepele atau simple, cuman soal makanan bergizi, tapi ternyata dampaknya cukup besar, teman-teman. Dan judul riset kita adalah, di sini ada judul riset dalam bahasa Inggrisnya, Misguided MBG Prabowo 2025, Stunting Intervention, a Real Threat to Indonesia's SDGs Third. Kalau bahasa Indonesianya, judul riset kita adalah Intervensi Stunting MBG Prabowo 2025 Kurang Tepat Sasaran, Ancaman Nyata Terhadap SDGs 3 Indonesia. So, basically kita mau nunjukin bahwa niat baik itu kadang nggak cukup, teman-teman. Kalau strategi dan komunikasinya salah, program yang mungkin seharusnya menyelamatkan anak-anak Indonesia malah bisa bikin kita gagal untuk mencapai SDGs 3, which is good health and well-being. And trust me, ini bukan cuman omong-omong ceramah kesehatan biasa, teman-teman, tapi ini juga menyangkut tentang masa depan generasi kita, literally soal otak, masa depan ekonomi, dan bahkan produktivitas Indonesia 20 tahun ke depan. Uh, Bisa dilanjut, Kak? Nah, oke. Sebelum masuk ke core topiknya, teman-teman, let's talk about numbers and reality-nya dulu. Stunting itu bukan cuma soal tinggi badan ya, teman-teman. FYI, ini tuh lebih kayak kalau prosesor laptop kita tuh cuma 50% performanya, ya memang bisa dipakai tapi lemot banget dan dikit-dikit nge-lag gitu, teman-teman. Dan itu pun terjadi ke anak-anak. Stunting itu bisa menyebabkan perkembangan otak terhambat, kemampuan belajar menurun, risiko penyakit meningkat, dan mungkin saat dewasa produktivitas kerjanya tuh jadi rendah. Nah, ada nggak sih kerugiannya buat negara? Ya jelas ada ya, teman-teman. Analisis ekonomi itu memperkirakan bahwa malnutrisi termasuk stunting, berat lahir rendah, dan anemia ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi tahunan di Indonesia mencapai 536,8 triliun rupiah atau setara dengan 2,6% dari produk domestik bruto nasional. Sekali lagi 536,8 triliun per tahun ya, teman-teman. Bayangin angka segitu kebuang cuma-cuma karena nutrisinya nggak beres aja. Sekarang kalau kita lihat gambaran kondisi di Indonesia, ya memang angka stunting nasional ini turun ke 19,8%, which is a good news ya, teman-teman, buat kita. Tapi kalau kita lihat lagi di NTT, itu masih tinggi sekitar 30 sampai 38%. Kalau kita lihat dari Papua Tengah dan Papua Pegunungan juga cukup besar di atas 30%. Yang artinya apa? Ya artinya Indonesia nggak baik-baik aja, teman-teman. Kita masih punya nutrition inequality yang cukup parah. Dan yang paling sedih, yang paling menyedihkan, teman-teman, di mana berdasarkan riset, kelompok 1.000 hari pertama kehidupan itu masuk ke dalam golden moment tumbuh kembang ya, teman-teman, fase emas untuk tumbuh kembang. Sedangkan di golden moment itu banyak sekali yang nggak kena intervensi sama sekali dari MBG ini, karena fokusnya MBG ini ya dibagikan untuk remaja-remaja atau anak-anak yang sudah masuk ke dunia persekolahan, teman-teman. Beberapa laporan lapangan juga nunjukin kalau bantuan makanan tambahan itu nggak sampai. Kenapa? Karena akses yang sulit, terus info program yang berhenti di elit desa, terus masyarakatnya juga nggak paham hak mereka yang harus mereka dapetin tuh apa gitu, teman. Ya jadi program ini ada, tapi impactnya nggak nyampe ke target yang sesuai gitu, teman-teman, miss target. Selanjutnya bisa dilanjut. Oke, nah teman-teman untuk memahami ini semua kita pakai dua pendekatan di sini, yaitu yang pertama kita menggunakan metode atau pendekatan kualitatif deskriptif, yang artinya tuh kita nggak cuma ngelihat angka, tapi juga kita lihat ceritanya, konteksnya, hambatannya apa, dan juga dinamika sosialnya tuh apa. Lalu kita juga eh, menggunakan literatur review atau studi pustaka gitu. Dari situ kita gali datanya itu dari BPS, dari Kemenkes, dari WHO, UNICEF, World Bank, dan juga sampai penelitian lapangan di NTT dan Sulawesi Barat. Nah, dari situ kita gabungkan tuh menjadi analisis yang solid menggunakan dua teori, yaitu diffusion of innovation dan juga participatory communication. Nah, kenapa sih dua teori ini penting? Jadi, kenapa dua teori ini penting? Karena gagalnya komunikasi adalah sumber masalah nih yang paling besar dari MBG. Lalu, eh, untuk teori and evidence-nya, kita masuk nih ke teorinya. Tapi tenang, ini bukan kuliah tentang teori yang bikin ngantuk. Jadi di sini aku
jelasin lewat teori diffusion of innovation, di mana bayangin kamu punya info yang penting, tapi kamu nih cuman cukup umumin di grup WhatsApp yang sepi gitu, dan nggak pernah pakai bahasa yang orang pahami. Tapi eh, apakah info itu bakal diterima? Pastinya enggak dong. Nah, itu yang terjadi sama MBG. Jadi program ini tuh dikasih top down, yaitu bahasanya terlalu formal, channel komunikasinya gak nyampe, sumber informasinya juga bukan orang yang dipercaya sama warga-warga gitu. Nah, konsepnya Rogers ini bilang kalau misalnya inovasi akan gagal kalau komunikatornya nggak dekat secara budaya dengan penerimanya. Dan di berbagai desa, bantuannya itu justru berhenti sampai aparat dan juga nggak sampai ke ibu hamil atau masyarakatnya tuh nggak ngerti cara aksesnya tuh gimana. Lalu yang kedua itu eh, teorinya service atau participatory communication. Jadi teori ini tuh simple banget, di mana program itu bakal berhasil kalau masyarakat itu diajak terlibat, bukan cuman pasrah menerima. Tapi ini pada kenyataannya teman-teman, eh, masyarakat ini dianggap objek ya oleh pemerintah dan tidak dilibatkan dalam pemetaan masalah dan juga tidak ikut menentukan siapa yang pantas menerima bantuannya. Padahal sebenarnya orang yang paling tahu eh, rawan pangan di desa itu adalah warga desa itu sendiri ya kan. WHO dan UNICEF itu juga udah pernah bilang kalau misalnya program gizi itu harus adaptif terhadap budaya lokal dan dibuat lewat kolaborasi. Dan MBG itu belum sampai ke sana gitu. Dari semua analisis yang udah kita lakuin dan yang udah berdasarkan data yang ada juga, ini highlight yang paling penting banget teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah daerah prioritas belum terpenuhi, belum tersentuh, di mana seperti yang kita tahu, gap antara Jawa dan NTT atau Papua atau daerah Indonesia Timur di sana itu huge banget, besar banget. Di mana kayak misalnya beda universitas negeri dan swasta abal-abal gitu. Bedanya tuh kayak seperti itu. Yang satunya full fasilitas, yang satunya struggling. Di mana banyak wilayah yang paling butuh, tapi malah wilayah-wilayah yang paling butuh ini yang paling sedikit mendapatkan bantuan gitu, atau mendapatkan fasilitas. Lalu yang kedua juga adanya miskomunikasi di mana-mana. Jadi eh, informasi soal MBG ini ya, teman-teman, itu tuh nggak tersebar secara merata. Sering banget berhenti di elit-elit desa doang, di pemerintah-pemerintah daerah doang. Dan juga kurang melibatkan tokoh lokal, seperti misalnya pastor, ustadz, ataupun tokoh-tokoh adat gitu. Jadi masyarakat itu literally nggak tahu hak mereka itu sebenarnya apa, karena ya itu tadi informasinya itu mandek gitu teman-teman. Terus juga yang ketiga itu minim partisipasi. Dan ini gawat banget teman-teman karena masyarakat tuh sama sekali nggak diajak diskusi. Padahal mereka yang tahu kondisi pangan mereka gimana, mereka tahu siapa aja yang rawan gizi, dan mereka juga tahu budaya makan yang cocok untuk mereka sendiri itu apa. Jadi tanpa partisipasi masyarakat itu sendiri, program MBG ini tuh terasa dipaksakan. Lalu yang keempat itu juga structural issues-nya not addressed, di mana stunting itu bukan cuma soal makanan, teman-teman, tapi kalau ibunya nggak punya pengetahuan gizi yang baik, atau air bersihnya nggak ada, makanan tambahan pun nggak cukup, itu tuh nggak bisa terpenuhi gitu, eh, masalah MBG ini gitu. Dan ini tuh terjadi di banyak sekali wilayah yang ada di Indonesia. Oke, yang selanjutnya itu ada rendahnya partisipasi masyarakat. Itu kita pakai dari service teori, dia itu bilang kalau pendekatan itu harusnya dari pusat itu harus ke pasif. Yang intinya itu
dia itu harus ada subjek aktif. Jadi itu objek pasifnya itu harus dikecualikan dari data. Contohnya itu data validasi dan penerima manfaat, terus juga dari pemantauan. Kenapa sih teori ini tuh bisa ada gitu? Karena yang pertama itu karena daerah 3T itu mereka itu punya data yang nggak akurat. Terus juga mereka juga nggak ada kepemilikan dan cultural mismatch. Selanjutnya itu yang kelima adalah mereka itu mengabaikan penentu struktural dari penyebab stunting itu sendiri. Jadi stunting itu bukan cuma sekedar makanan aja seperti di mention tadi, tapi juga harus dipikirin nih dari kayak air bersihnya, terus juga kemiskinan struktural, terus juga ke akses kesehatannya gimana, dan dari ibu-ibunya itu gimana tentang pemenuhan gizinya. Jadi ini beneran krusial dari 100 hari dan bersifat reversible. Kesimpulannya itu bantuan pangan itu nggak cukup tanpa adanya perubahan struktural. Terus yang terakhir itu adalah nih tantangannya itu kadang kalau di daerah 3T itu mereka ada hambatan geografisnya dalam target. Contohnya itu kayak cuaca yang buruk, terus juga minim transportasi. Terus ada kelangkaan tenaga kesehatannya juga di situ karena kan untuk geografis di Indonesia kan kurang lebih kalau daerah tertinggal itu lebih ekstrim ya. Jadi itu kelangkaan tenaganya itu beda sama yang di kota yang gampang banget dapet akses kesehatan. Terus juga mereka itu ada di pulau dan daerah terpencil. Terus tuh Arlita itu dia bilang kalau distribusi gagal menjangkau desa-desa terpencil karena kondisi geografis. Jadi akibatnya itu bisa terhambat dan juga bantuannya itu datang atau nggak datang sama sekali. Next. Ya, jadi untuk kesimpulannya itu yang pertama adalah untuk saat ini stunting dan EBG itu emang masih banyak kegagalannya karena pertumbuhannya terhambat dan tetap jadi ancaman utama nih bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri. Terus juga MBG ini kurang efektif karena adanya tuh kesalahan sasaran dan komunikasi pembangunannya itu yang lemah. Terus pendekatan top down itu juga bisa mencegah informasi mencapai keluarga yang paling ngebutuhin. Terus juga pesannya juga nggak sesuai karena itu konteks lokalnya itu kurang mengadopsi perilaku sehatnya. Lalu solusi yang diusulkan tuh harus kayak gimana sih? Nah, untuk solusi yang diusulkan ini, yang pertama itu kita harus, yang pertama itu ngumpulin data partisipatif. Lalu juga harus ada nih keterlibatan pemimpin lokal ataupun dari pemimpin yang ada di daerah 3T-nya itu. Jadi informasi yang didapatkan dari pusat ke daerah itu bisa sama ratanya. Terus juga ada dapur sehat yang community-based health kitchen. Terus dan kita tuh juga harus adaptasi pesan berbasis budaya. Karena kan biasanya kalau daerah tertinggal itu kan pasti mereka ada budaya-budaya tertentu. Jadi itu harus disesuaikan juga antara pesan yang dari pusat dan pesan yang ke daerah. Solusinya itu adalah Solusi kami itu sistem berbasis komunitas yang menekankan partisipasi, konteks sosial, dan penyampaian pesan yang bersifat adaptif. Disesuaikan dengan daerahnya. Selanjutnya, untuk dampak di masa depannya itu adalah mempercepat pengurangan stunting reduction itu yang pertama adalah harus beralih ke pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti. Terus juga kesempatan besar untuk mempercepat pengurangan stunting secara signifikan dan akhirnya bisa mencapai target SDGs 3 untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Manfaat peluang ini itu akan kalau misalkan dari ketiga ini itu bisa tercapai, jadi itu bisa ngejamin masa depan Indonesia nih buat yang lebih sehat dan juga
Ya, makanya lebih sehat dan juga sejahtera untuk generasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi, boleh komen. Ya, boleh komen aja untuk diskusi. Terima kasih.